saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Yang tertinggal bisa setara, yang terbelakang bisa sama-sama maju. Jadi misi kita ketika bicara tentang itu bagaimana caranya benar. Dan kita tidak berbicara tentang menerapkan teknologi. Enggak, tapi kita berbicara tentang menyelesaikan masalah menggunakan teknologi. Sehingga bukan semata-mata menerapkan, tapi menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita sudah belajar ilmunya, karena kita belajar ilmunya, kita ingin terapkan ilmu kita. Jangan, kita lihat masalah di Indonesia apa, lalu kita gunakan ilmu yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu misinya, itu gagasannya. Semoga Bung Wawan setuju. Yang kedua, Bilal, apa yang Anda katakan tadi itu benar. Indonesia sedang membutuhkan lebih banyak orang-orang yang amanah. Kita lebih banyak orang-orang amanah. Itu betul sekali, kita lagi butuh itu. Dan orang yang berada di dalam pemegang kewenangan tidak memandang kewenangan sebagai kegiatan usaha mencari keuntungan. Kalau jadi wali kota, ini bukan menjadi tempat mencari keuntungan sebagai wali kota. Jadi gubernur gitu, apalagi presiden. Di semua tempat. Seringkali sekarang ini memegang kewenangan dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran. Karena itu, kalau terjadi demosi, diganti, dianggap malapetaka. Kalau tidak menganggap pekerjaan di pemerintahan itu sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan, maka terjadi rotasi, rileks saja. Tapi kalau itu dianggap sebagai cara meningkatkan kekayaan, itu masalah. Ini yang harus dikembalikan. Yang tadi saya katakan tadi, kita perlu kembalikan orang-orang berintegritas, orang-orang terpercaya, orang-orang yang dipercaya. Kalau boleh saya sampaikan persamaan orang amanah. Kenapa kita butuh orang amanah? Amanah itu dibuat persamaannya bisa. Amanah ini kepercayaan. Kepercayaan bahasa Inggrisnya trust. Kepercayaan ya, bukan faith ya. Kalau faith itu keyakinan, ini kepercayaan. Trust sama dengan C plus I1 plus I2 minus SI. Itu rumusnya. Boleh diingat-ingat, tapi nggak keluar di ujian. T, trust. C, apa C itu kira-kira? Competence. Kalau nggak punya kompetensi, Anda percaya. Saya mau pinjam mobil, Pak Sarif saya mau pinjam mobilnya. Terus Pak Sarif tanya, Anies bisa nyetir nggak? Enggak. Kira-kira dipinjemin mobil nggak? Enggak. Competence. Nomor 2, I1, integrity. Punya integritas itu artinya apa? Integritas itu bukan jujur. Bukan jujur. Ketua perampok menceritakan tadi malam merampok macam-macam, dia jujur. Jujur. Tapi boleh nggak kita bilang dia berintegritas? Tidak. Berintegritas artinya dia jujur dan apa yang dikerjakan sejalan dengan ajaran agama, sejalan dengan kepentingan umum, sejalan dengan kemaslahatan orang banyak. Itu namanya integritas. Itu I1. I2? Apa I2? Income, bukan income. Intimacy, kedekatan, kedekatan. 3 itulah yang membuat namanya amanah itu. Jadi kalau lihat orang seperti Bung Hatta, Bung Karno, Anda akan melihat kompetensinya ada, betul tidak? Integritasnya ada, intimacy ada, dekat sama rakyat. Nah, pengurangnya ada satu nih.
Apa pengerang ini? Self interest, kepentingan pribadi. Hari ini Bung Bilal yang kegedean itu namanya SI. SI-nya kegedean. Karena itu skor trustnya rendah. Kompetensinya tinggi. Tadi Anda sebutkan kompetensi tinggi. Integritasnya rendah. Kedekatannya belum tentu. Mungkin kedekatannya artifisial. Self interestnya tinggi. Nah sudah, nilai kepercayaan rendah. Jangan sebut angka itu lagi. Saya aja nggak ngulang, nanti masalah nanti kan. Nah, jadi saudara sekalian, kita jaga itu semua. Apa yang dikatakan Bilal itu benar. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini. Selain itu adalah meritokrasi. Meritokrasi. Masuk ITB, meritokrasi tidak? Anda jawab itu sendiri. Ketika kita menerapkan meritokrasi, itu yang tadi saya sampaikan. Ketika 4 khalifah itu dipilih, meritokrasi enggak musyawarahnya itu? Musyawarah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih, itu berdasarkan syura. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu meritokrasi, rapat, diskusi. Dicari yang terbaik di antara semua. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Jangan. Anda pilih semuanya, meritokrasi. Itulah sebabnya kenapa kita harus jaga. Tapi juga jangan kalau ada yang berprestasi hanya karena dia anaknya lalu dihambat. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga. Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang. Walaupun dia anak, walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Saya pernah dengar cerita rekrutmen di sebuah kementerian luar negeri. Ada salah satu anak pejabat tingginya mendaftar. Salah satu pejabat paling tinggi di kementerian itu. Di kementerian luar negeri. Mendaftar menjadi diplomat, dan anaknya karena ayahnya adalah diplomat karir, anaknya bisa lebih dari 2 bahasa, daftar dan tidak lolos. Dan ketika tidak lolos, semuanya bangga. Bukan bangga karena dia nggak lolos, bangga karena ada sistem meritokrasi. Dia ujian lagi tahun berikutnya, ujian lagi waktu berikutnya. Itu menunjukkan bahwa nggak mau ada hengki-pengki. Republik ini akan maju kalau ada itu. Meritokrasi. Tadi saya katakan untuk masyarakat kebebasan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa bagaimana pidato Anies Baswedan ya. Beliau ini adalah mantan gubernur, sebagai capres juga pernah, dan dikenal banyak orang itu sebagai akademisi. Bagaimana beliau lahir dan hidup teman-teman di dunia akademisi. Beliau ini adalah seorang dosen yang terkenal sekali, pernah menjadi rektor ya, dan sangat kompleks Anies Baswedan teman-teman. Bagaimana ilmu beliau, bagaimana pengalaman beliau, dan menjadi inisiator ya Indonesia Mengajar. Pak Anies Baswedan memang sangat luar biasa. Kita kenal Pak Anies Baswedan ini adalah seorang gubernur Jakarta yang penuh kontroversial ya pada saat itu. Beliau sangat diserang sana sini oleh para pendukung calon-calon yang lain pada saat itu teman-teman.
dan apa yang mereka sangkakan pada Anies itu tidak terbukti juga ya. Bagaimana Anies Baswedan menjalankan tugasnya sebagai gubernur itu juga dilakukannya dengan baik hingga beliau menjadi capres ya, calon presiden tahun kemarin itu juga atas kinerja rekam jejak yang luar biasa dari Anies Baswedan. Anies Baswedan itu kalau kita ibaratkan itu adalah seorang pahlawan yang memang belum kesampaian memimpin Indonesia, teman-teman. Ya, tapi suatu saat kita yakin Anies Baswedan itu akan menjadi pemimpin negara kita ya. Dan sosok Anies ini menjadi bumerang bagi banyak orang, bagi lawan politiknya. Karena Anies Baswedan ditakuti ya. Karena Anies Baswedan saat ini ya, masih menjadi ancaman bagi mereka-mereka. Bagaimana menurut kalian?